Ya, pemirsa, kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang guru di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur kian menghangat. Setelah sempat ramai diberitakan, kini salah satu siswa yang diduga menjadi korban pemukulan awal oleh oknum guru akhirnya buka suara. Inilah Muhammad Lutfi Padilah, siswa kelas 2 SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Kepada wartawan, Lutfi menjelaskan kronologi kejadian di balik insiden yang menyebabkan seorang guru bahasa Inggris bernama Agus Saputra diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah siswa. Menurut Lutfi, peristiwa itu berasal dari keinginan para guru agar oknum guru tersebut menyampaikan permintaan maaf. Hal itu terkait dugaan ucapan yang dianggap menghina kondisi ekonomi orang tua siswa. Namun saat diberikan kesempatan berbicara, oknum tersebut justru diduga membahas hal lain dan melontarkan ucapan yang dianggap mengejek siswa saat akan dibawa ke ruangan guru. Ketegangan pun memuncak saat Lutfi mendekati oknum guru tersebut. Bukan permintaan maaf yang diterima. Lutfi mengaku justru diduga dipukul di bagian hidung. Melihat rekannya diperlakukan demikian, emosi sejumlah siswa yang berada di lokasi pun tidak terkendali hingga terjadi insiden pengeroyokan. Kalau pengeroyokan itu kan dimulai dari ini. Kami kan minta kepada beliau itu agar beliau minta maaf yang orang tuanya dihina itu. Beliau minta maaf, tetapi beliau tidak mau. Nah, dibantu oleh guru yang lain untuk ngomong beliau bahwa kami mau beliau minta maaf, disuruh ke depan dia. Nah, pas dia mau pidato di depan itu, yang dibahasnya lain, bukan yang tentang untuk minta maaf itu. Nah, tiba-tiba ini dibawa bapak komite ke kantor. Pas dibawa ke kantor itu, dia ini apa tuh, nisbai kami, kayak mengejek-ngejek kami sambil senyum. Terus spontan kami lari mendekati dia semuanya agar dia bisa ngomong lagi di depan itu dengan jujur untuk mengaku kesalahannya. Pas saya sampai depan muka dia langsung meninju saya bagian hidung. Pas dia ninju itu, kebetulan kawan saya yang di dekat-dekat dia itu melihat semua. Spontan kawan saya langsung mengeroyok dia itu. Begitu terjadinya pengeroyokan. Sebenarnya kalau nggak ada dia ninju duluan, nggak ada pengeroyokan itu. Sebelum insiden pengeroyokan terjadi, Lutfi juga mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan fisik dari oknum guru yang sama. Peristiwa tersebut dikatakan terjadi saat Lutfi sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Menjelang akhir jam pelajaran, suasana kelas menjadi sedikit gaduh. Merasa terganggu, Lutfi mengaku sempat berteriak agar temannya diam. Namun tanpa disadari, oknum guru tersebut sedang melintas di depan kelas. Secara tiba-tiba, oknum guru masuk ke dalam ruang kelas tanpa meminta izin kepada guru yang sedang mengajar. Oknum guru kemudian menanyakan siapa yang berteriak. Lutfi mengaku diri dan maju ke depan kelas. Saat itulah, Lutfi mengaku diduga mendapatkan tamparan dari oknum guru tersebut. Tak hanya itu, Lutfi juga menyebut oknum guru tersebut diduga sering melontarkan ucapan kasar dan pernyataan yang dianggap menghina kondisi ekonomi orang tua siswa. Bahkan yang paling mengejutkan, oknum guru tersebut diduga sempat keluar dari ruangan kantor dengan membawa 2 bilah sabit atau arit rumput dan diduga mengejar para siswa, termasuk Lutfi. Awal mulanya itu Pak, saya sedang belajar di dalam kelas. Terus itu pelajaran hampir mau selesai. Siswa dalam kelas ini agak ribut sedikit lah. Terus saya bilang kayak gini, "Woi, diam." Saya tidak tahu bahwa beliau ada lewat depan kelas itu. Tiba-tiba beliau langsung masuk ke dalam kelas tanpa permisi ke guru yang ada di dalam. Langsung nanya, "Siapa yang bilang woi?" Terus saya jawab, "Saya Prince," kayak gitu. Terus
spontan saya ke depan langsung ditampar. Itu kenapa dipanggil Prince? Tidak tahu ya, tapi biasa mana ya? Kalau dipanggil bapak marah dia. Tidak mau dipanggil bapak, nggak mau maunya dipanggil dipanggil Prince. Prince ya? Ya, Pangeran ya? ya pangeran. Kalau ada siswa yang nakal lu, mudahnya diskor dia pelajaran dia tuh. Tidak boleh belajar sama dia selama 1 semester. Sering juga ngomong kasar ke siswa-siswa yang ada di sini. Pas dia megang adik itu, kami posisi sudah tenang semua di dekat kantor, depan kantor itu. Sudah tenang semua. Terus tiba-tiba dia keluar dengan 2 sabit yang untuk arit rumput itu. Nah, dua buah sabit langsung mengejar kami semua, terutamanya kami. Ini kejar dia tuh, kami langsung lari semuanya. Terus balik dia ke kantor lagi, ngejar lagi dia. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga Lutfi menyatakan tidak menerima perlakuan yang dialami oleh anak mereka dan telah melaporkan kasus ini ke Polsek Berbak pada Rabu malam lalu. Muhammad Ardi, kakak kandung Lutfi, meminta agar proses hukum dapat ditegakkan secara adil dan transparan. Kini, sejumlah siswa SMK Negeri 3 Berbak berharap agar pihak terkait segera mengambil tindakan tegas demi menjamin keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar mengajar di sekolah mereka. Ya, intinya kita percaya kepada Kapolri, ya kan, kepada pihak kepolisian lah, supaya ditindaklanjuti permasalahan ini. Saya yang nggak berkenannya adik saya ini dikejar pakai 2 sabit seolah-olah mau dibunuh, ya kan. Sedangkan adik saya datang ke sini cuman pengen belajar, menimba ilmu lah. Intinya kayak itulah. Intinya saya minta kepada pihak kepolisian diusut tuntas lah. Dengan apabila memang adik saya bersalah, ya silakan. Tetapi sebaliknya lagi, apabila memang dia bersalah, silakanlah hukumlah dengan yang ada hukum di Indonesia ini. Itu bela Mas. Bang, ini kan hari ini kan ada mediasi nih Bang. Ya. Mediasi ini kan tujuannya supaya kedua belah pihak ada kesepakatan penyelesaian secara keluarga. Gimana nih menurut Abang? Ya kalau untuk ya berdamai. Tetapi Pak, kalau untuk hukum ya saya mohon kita kan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia Pak. Ya tolonglah hukum tetap berjalan, perdamaian juga tetap berjalan. Itu aja lah Pak. Hadisu, JEK TV melaporkan.